الحمد لله العليم بذات السرور من أطاع فهو منصور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والنور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين المشهور وعلى آله وصحبه وتابعه الجمهور ومن تبعهم بإحسان السابقون إلى عمل مبرور أما بعد فيا عباد الشكور أوصيكم وإياي بتقوى الله الغفور فقد فاز لمن عمله مبرور قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الآية صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين حمد الله العالمين. Hadirin jamaah rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat dan maghfirah ampunannya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini yang insya Allah penuh dengan keberkahan, penuh dengan maghfirahnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang senantiasa kita dapat mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita semua agar mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'ul qulub. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah. Tidak lama lagi kita masuk pada tanggal 17 Agustus yang mana di setiap penjuru Indonesia kita tercinta saling merayakan kemerdekaan, hari besar kemerdekaan kita Republik Indonesia tercinta. Maka hadirin jemaah rahimahullah, yang perlu kita ketahui bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak semata-mata didapatkan oleh perjuangan bangsa itu. Tidak semata-mata kemerdekaan Indonesia didapatkan, diraih oleh para pejuang yang bergerilya, tapi kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum di dalam undang-undang dasarnya bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah tidak mengizinkan, kalaulah Allah tidak menurunkan keberkahannya kepada Indonesia tercinta kita, maka sampai hari ini, hadirin, Allah kalau tidak izinkan hari ini kita masih terjajah. Maka perlu diketahui dan disadari oleh kita semua, sekalian kita semua, bahwa para pejuang yang pada saat itu, pada masanya, pada zamannya, mereka menyadari ada yang salah, maka kesalahan itu diperbaiki. Apa yang salah? Ternyata kesalahan yang mereka lakukan tidak dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga berdasarkan Quran surah Al-A'raf ayat 96 ini, innalladzina walau anna ahlal qura, kalaulah ahlal qura, suatu penduduk kampung di kampung tertentu, di wilayah tertentu, amanu wattaqau, mereka beriman, mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakat minas samai wal ardh, maka Allah akan turunkan, Allah akan limpahkan keberkahan dari langit, begitupun di dunia. Maka sehingga hadirin diyakini dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, para pejuang bangsa kita meskipun bergerilya, meskipun dengan luka, tapi atas dasar keyakinan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berkah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemerdekaan pun diproklamirkan. Yang sampai hari ini perlu kita lakukan hadirin,
dengan susah payah perjuangan bangsa kita, founding father kita, para pendahulu kita. Jangan sampai kita mengkhianati kemerdekaan kita, para pejuang-pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan satu, mendekati maksiat, menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan itu adalah lawan ketakwaan. Dasarnya iman, amal perbuatannya takwa. Maka keimanan dan ketakwaan, sebagaimana Quran surah Al-A'raf ini, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kuatkan imannya. Ketika iman kita sudah kuat, keimanan kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas langkah selanjutnya adalah bertakwa. Itulah alasan kenapa wasiat takwa selalu ada dan wajib hukumnya menjadi rukun di dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Sehingga hadirin jamaah Jumat rahimahullah, pun khatib berwasiat pada kesempatan khutbah yang singkat ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, pertanyaannya, cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah dengan mencerminkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Ada banyak cara, ada banyak sifat orang-orang yang bertakwa yang bahkan dengan kita lakukan, kita bisa meningkatkannya tanpa kita sadari. Salah satu di antara cara agar kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar rasa syukur kita kepada Allah diterimanya, dinikmatinya kemerdekaan kita sampai hari ini adalah yang pertama, alladzina hum bizakati fa'ilun, menunaikan zakatnya. Di dalam ayat yang lain, alladzina hum yunfikuna fis sarai wad dharra, mereka adalah orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Di dalam ayat yang lainnya pun dikatakan bahwa wal kaziminal ghaiz, orang yang pandai menahan amarah. Kemudian selanjutnya wal afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalaulah ada orang lain yang berbuat salah kepada kita tanpa mereka sadari, kita anggap mereka salah, maka ketika kita melakukan maaf, memaafkan mereka, memaafkan kesalahan mereka, sama dengan kita sedang berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Ketika kita berbuat baik kepada sesama atau tidak berbuat baik kepada sesama, tapi kita melakukan kebaikan itu untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama, maka hadirin secara tidak langsung itulah yang kita lakukan untuk berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfiru li dzunubihim. Orang yang bertakwa yang dilandaskan dengan keimanan, kalau dia merasa dirinya zalim kepada dirinya sendiri dengan cara dia berbuat dosa besar ataupun dosa kecil, maka yang dia lakukan adalah wastaghfaru lidzunubihim. Yang pertama, mereka memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Kemudian zakarullah, mereka mengingat Allah. Kemudian yang ketiganya walam yusirru ala ma fa'alu, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maka hadirin, di dalam menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI kita, hadirin jemaah Jumat rahimahullah, mari kita sama-sama menyadarkan diri kita bahwa kita sudah merdeka dari penjajah, dari kekerasan, dari genosida. Tapi barangkali hadirin masih ada di dalam diri kita dan keluarga kita, barangkali kita belum merdeka dari sudut pandang Islam. Islam memandang bahwa merdekanya seorang yang beriman, merdekanya seorang yang bertakwa adalah terhindar dari hal-hal yang diharamkan dalam agama. Itulah alasan kenapa nama bulan yang pertama di dalam Islam disebut Muharram. Saat ini di bulan Agustus ini bertepatan dengan bulan Safar.
Bulan kedua setelah bulan Muharram. Bulan Muharram artinya adalah yang diharamkan dalam agama, disebut al-muharram. Asal katanya haramun artinya haram. Dalam wazan mufa'ilun menjadi muharramun. Maka yang diharamkan dalam agama ketika kita masuk tahun baru dalam Islam 1446 Hijriah, seharusnya kita menyadari apa yang diharamkan dalam agama yang ada di dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan tetangga kita, atau bahkan tempat kita bekerja. Jangan-jangan masih ada yang diharamkan dalam agama, maka belum merdeka apabila diri kita masih ada ribanya. Belum merdeka apabila di keluarga kita masih ada yang diharamkan dalam agama. Contoh terbesarnya bahwa di Jawa Barat pengguna terbesar judi online. Kalaulah di antara keluarga kita masih ada yang melakukan judi online ataupun offline, judi tetap hukumnya haram. Maka ketika ada yang melakukan di antara kita, hadirin, kita masih belum merdeka dari sudut pandang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Indonesia merdeka dari genosida. Ya, Indonesia merdeka dari penjajah. Tapi hadirin, apakah pikiran kita sudah merdeka? Apakah segala sesuatu tindak tanduk kita sudah merdeka? Perbuatan kita sudah merdeka? Apakah dipandang benar oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang menjadi bahan renungan kali ini, hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita lupa bahwa saudara-saudara kita di Palestina saat ini dan setiap harinya dilanda genosida. Dan 2 atau 3 pekan yang lalu kita diingatkan dengan meninggalnya, syahidnya Ismail Haniyah, ditandai dengan sholat gaib secara berjamaah di seluruh penjuru dunia. Peristiwa itu jangan sampai kita lupakan bahwa yang paling pertama mendukung kemerdekaan Indonesia adalah negara Palestina. Jangan sampai besok yang kita peringati kemerdekaan Indonesia kita tercinta, jangan sampai kita lupakan negara Palestina yang paling pertama mendukung kemerdekaan negara ini, dengan menyisipkan doa untuk mereka semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ada dalam lindungannya. Maka hadirin jamaah Jumat rahimahullah, melalui khutbah yang singkat ini, mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencerminkan sifat-sifat orang yang bertakwa, dengan cara memperbanyak infak kita, sedekah kita, menunaikan zakat kita, tidak hanya fitri saja tapi juga dengan zakat hartanya. Kemudian dengan menahan amarah kita dimanapun kita berada. Kalau ada kesempatan untuk marah, maka orang yang bertakwa tidak mengambil kesempatan marah itu apapun kondisinya. Yang ketiga, hadirin, dengan memaafkan kesalahan orang lain. Bukan kita yang minta maaf, tapi orang lain berbuat salah kepada kita tanpa dipinta pun kita memaafkannya. Itu adalah sifat orang yang bertakwa, berbuat baik kepada sesama. Dan ketika kita melakukan kesalahan, hadirin, yang dilakukan oleh orang yang bertakwa adalah mengingat Allah, memohon ampun kepada Allah, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Semoga kita, keluarga kita, termasuk hamba-hamba Allah yang beriman dan meningkatkan ketakwaannya, sehingga kalau kita merujuk Quran surah Al-A'raf ayat 96 tadi, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena banyak orang yang tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi Allah ambil. Jangan sampai hujan yang tak kunjung datang itu karena jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama menjadi pribadi orang yang beriman dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa meningkatkan
kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama جلال وجهك عظيم سلطانك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انصر اخواننا في فلسطين واغفر للشهداء في فلسطين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وقوه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم عوض علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة. السلام عليكم.